Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kita ketemu lagi nih. Hari ini, aku Maria Kisansia Josephine dari D4 Usaha Perjalanan Wisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, ingin berbagi pengetahuan mengenai jenis wisata yang akhir-akhir ini menjadi daya tarik yang sangat baik dalam industri pariwisata, yaitu wisata budaya. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan yuk. Nah, teman-teman, sebelum membahas wisata budaya lebih jauh, aku mau memberitahu kepada kalian semua apa sih sebenarnya definisi dari pariwisata itu sendiri. Aku yakin kebanyakan dari teman-teman pasti udah paham, tapi nggak apa-apa, aku pengen bahas ulang supaya teman-teman yang udah paham lebih paham lagi, dan untuk teman-teman yang masih belum paham menjadi paham. Oke, pariwisata adalah kegiatan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lainnya yang dilakukan oleh manusia dalam jangka waktu tertentu dengan perencanaan sebelumnya, di mana tujuannya untuk rekreasi atau menyenangkan diri, lalu kembali ke tempat awal. Perlu kalian tahu bahwa wisata tidak sekedar dianggap keinginan, melainkan kebutuhan manusia. Kenapa ya kira-kira bisa begitu? Karena melalui berwisata, pikiran manusia menjadi lebih rileks atau tenang dan dapat menyebabkan suatu perasaan senang tersendiri. Sehingga apabila kita merasa senang dan tenang, maka tubuh pun akan merespon dengan baik. Dalam arti lain, dapat meningkatkan imunitas tubuh kita loh. Selain itu, pariwisata juga terbukti menjadi salah satu industri yang mampu menghasilkan devisa terbesar, bukan hanya di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia. Nah, selanjutnya aku mau membahas mengenai manfaat pariwisata. Yuk langsung kita bahas. Yang pertama adalah sebagai kebutuhan rekreasi. Pariwisata bisa membuat waktu senggang kita menjadi lebih bermanfaat. Maksudnya adalah, melalui berwisata, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, bahkan pengetahuan baru guys. Jadi, daripada rebahan dan bermalas-malasan, mending kita berwisata. Setuju? Yang kedua, pariwisata menambah pemasukan warga sekitar. Dengan adanya pariwisata, warga sekitar dapat menjual segala macam bentuk souvenir atau bahkan makanan minuman khas di sekitar destinasi wisata tersebut, sehingga otomatis hal ini membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan loh. Yang ketiga adalah melalui pariwisata, kita dapat menjaga kelestarian budaya yang ada. Teman-teman semua, di dunia ini ada banyak jenis-jenis pariwisata, seperti wisata bahari, wisata kuliner, wisata cagar alam, wisata belanja, wisata olahraga, wisata budaya, dan masih banyak lagi. Kita bahas pengertiannya satu-satu yuk. Nah, yang pertama yaitu wisata bahari. Wisata bahari adalah kegiatan wisata yang biasanya berhubungan dengan laut dan menggabungkan kegiatan berlayar serta berperahu sebagai bentuk liburan. Contohnya nih, pergi ke pantai, memancing, diving, snorkeling, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada wisata kuliner. Wisata kuliner adalah kunjungan yang dilakukan wisatawan ke restoran-restoran, rumah makan, dan atau warung-warung yang menyediakan kuliner lokal. Selanjutnya ada wisata cagar alam. Wisata cagar alam adalah kegiatan wisata yang mengunjungi kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Selanjutnya yaitu wisata belanja. Wisata belanja adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk membeli barang maupun jasa yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya, wisata olahraga. Wisata olahraga adalah suatu perjalanan mengunjungi tempat tertentu dalam waktu sementara yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata olahraga baik alam, budaya, maupun buatan. Contohnya, hiking, bermain sepeda gunung, climbing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu wisata budaya.
Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan yang mengunjungi tempat tertentu dengan mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi. Contoh, mengunjungi tempat bersejarah seperti museum dan candi, melihat pertunjukan tradisional seperti wayang kulit atau tari tradisional, melihat festival kebudayaan, dan masih banyak lagi. Nah, karena topik pembahasan kita hari ini adalah wisata budaya, maka aku akan berfokus pada materi wisata budayanya saja ya guys. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai manfaat dari wisata budaya. Yang pertama adalah mempelajari sejarah. Salah satu jenis wisata budaya adalah wisata sejarah. Dengan melakukan wisata sejarah, tentu wisatawan akan bisa mempelajari sejarah bangsa secara lebih langsung. Misalnya, dengan mengunjungi museum, maka wisatawan bisa menelusuri kisah sejarah serta menemui bukti-bukti otentik yang ada di dalam museum tersebut. Hal ini akan membuat wisatawan mampu memahami mengenai sejarah sebuah lokasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya, dan cara untuk menghormati sejarah salah satunya bisa dilakukan dengan wisata budaya. Yang kedua adalah memajukan dan melestarikan kebudayaan. Dengan melakukan wisata budaya atau mengunjungi objek wisata budaya, tentu saja wisatawan bisa turut ambil bagian dalam usaha pelestarian budaya tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Wisatawan yang datang pastilah memiliki tujuan tertentu. Namun, apapun tujuannya, kehadiran mereka ke sebuah objek wisata budaya sudah merupakan salah satu upaya yang baik untuk terus melestarikan budaya yang ada. Hal ini akan membantu bangsa untuk mewariskan budayanya secara turun-menurun. Yang ketiga adalah menambah wawasan kebudayaan. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya tertentu, wisatawan yang datang ke sebuah objek wisata budaya sudah pasti memiliki keuntungan bisa menambah wawasan mengenai kebudayaan sebuah daerah atau wilayah secara langsung. Misalnya, orang yang datang ke sebuah candi, maka dia pasti akan bisa mempelajari segala seluk-beluk candi beserta latar belakang kisahnya. Mereka tentu akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dari objek wisata yang dikunjunginya dalam hal kebudayaan yang ada. Yang keempat adalah mengangkat citra bangsa. Tentu saja melalui pariwisata, citra dari suatu bangsa dan negara akan meningkat dikarenakan apabila banyak turis atau wisatawan yang datang mengunjungi, negara tersebut akan semakin dikenal namanya. Yang kelima adalah memupuk rasa cinta tanah air. Untuk wisatawan lokal pun, wisata budaya akan mampu memupuk rasa cinta kepada tanah air. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan budaya bangsa. Jika tidak kenal, mana mungkin rasa cinta pada budaya bisa meningkat. Sebaliknya, jika mengenal budaya bangsa, maka rasa cinta pada tanah air itu akan meningkat. Dan salah satu cara untuk mengenal budaya atau tanah air adalah dengan berwisata dan melihat secara langsung bagaimana budaya yang ada di masing-masing daerah. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari wisata budaya beserta manfaatnya, sekarang saatnya aku ngajak kalian semua untuk jalan-jalan melihat destinasi-destinasi wisata budaya yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Yuk kita lihat apa aja sih? Yang pertama adalah Karapan Sapi di Madura, Jawa Timur. Karapan sapi merupakan ajang pesta rakyat dan sebagai tradisi kebanggaan masyarakat Madura. Karapan sapi berlangsung pada akhir bulan Agustus atau awal bulan September, sedangkan untuk finalnya diadakan pada akhir bulan September atau Oktober. Tradisi karapan sapi ini diadakan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas suburnya tanah yang dulunya tandus. Biasanya sang pemilik sapi yang akan mengikuti tradisi karapan sapi ini memerlukan dana yang tidak sedikit karena sapi yang akan bertanding memerlukan perawatan dan asupan makanan atau jamu yang berfungsi untuk membentuk tubuh sapi supaya siap bertanding. Yang kedua, Festival Lembah Baliem di Wamena, Papua. Wisata budaya di Indonesia selanjutnya adalah Festival Lembah Baliem yang merupakan penggambaran tentang perang antara suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Selama festival berlangsung, wisatawan disuguhkan mengenai simulasi selama perang. Untuk menikmati festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut, datanglah ke Lembah Baliem, Wamena, Papua pada bulan Agustus yang bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia.
Festival ini biasanya diikuti oleh 40 suku lengkap dengan lukisan wajah dan pakaian adat mereka. Wisata budaya di Indonesia yang selanjutnya adalah Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu objek wisata budaya yang sudah terkenal di penjuru dunia. Meskipun perlu waktu 8 jam dari Makassar, dijamin perjalanan kalian akan sangat menyenangkan. Setibanya di Tanah Toraja, kalian akan disajikan dengan keindahan alam dan bangunan rumah adat dengan konsep arsitektur tradisional yang unik. Masyarakat Toraja juga terkenal ketat dengan kepercayaan, aturan, dan tradisi setempat. Salah satunya tradisi Manene. Tradisi ini dilakukan untuk mengenang para leluhur yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Isi dari tradisi ini adalah melakukan pembersihan terhadap jenazah atau mayat dari keluarga serta kerabat mereka. Caranya yaitu dengan mengeluarkan mumi jenazah dari dalam peti, kemudian dibersihkan dan digantikan pakaiannya dengan pakaian yang baru. Tradisi Manen ini secara khusus dilakukan oleh masyarakat Barupu yang tinggal di pedalaman Toraja. Yang keempat, loncat batu di Nias. Tradisi loncat batu di Nias, tepatnya di desa Bawah Matalewo, merupakan tradisi andalan di Nias. Tradisi tersebut memiliki makna mendalam bagi laki-laki Nias yang sudah memasuki usia remaja. Dapat dikatakan, jika loncat batu merupakan pembuktian diri seorang lelaki yang kuat dan perkasa. Maka tak heran jika seorang lelaki yang mampu melewati batu setinggi 2 meter merupakan kebanggaan tersendiri bagi dirinya dan keluarga. Yang kelima, Pura Tanah Lot di Bali. Pura Tanah Lot merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Indonesia yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di tempat ini ada 2 pura yang berada di atas batu besar. Kedua pura tersebut adalah pura laut yang dijadikan tempat pemujaan dewa penjaga laut. Nah, itu dia contoh-contoh dari destinasi wisata budaya yang ada di Indonesia. Sekarang saatnya kita melihat wisata budaya yang ada di mancanegara. Yang pertama adalah pertunjukan sumo di Jepang. Sumo adalah olahraga semacam gulat asli Jepang yang sudah dipertandingkan sejak ratusan tahun yang lalu. Semua pegulat sumo berbadan super gemuk. Unik ya? Kerennya, orang Jepang sendiri masih sangat antusias menonton pertandingan sumo ini. Sebenarnya, sumo merupakan pertunjukan untuk menghibur dewa-dewa di agama Shinto saat zaman dahulu. Jadi, gulat ini bukan sekedar olahraga biasa. Aspek budaya dan keagamaannya juga masih sangat kental. Yang selanjutnya adalah Karnaval Veracruz di Meksiko. Karnaval Veracruz dilakukan di pelabuhan, di mana jalan-jalan di sekitarnya dipenuhi tidak hanya oleh pengunjung yang antusias dan kendaraan hias tematik yang spektakuler, tetapi juga dengan berbagai kemeriahan dan keceriaan warna. Pertunjukan malam dengan pemandangan laut adalah yang paling menarik dari semuanya. Acara dimulai dengan penyalaan api unggun raksasa untuk membakar atau menghilangkan suasana hati yang buruk, diikuti oleh parade penuh warna dengan pelampung dan penampilan grup-grup musik. Yang ketiga adalah Festival Bosang Umbrella di Thailand. Bosang Umbrella Festival adalah festival yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan seni tradisional yang ada di desa Bosang di Provinsi Chiang Mai, Thailand. Untuk usia Bosang Umbrella Festival sendiri sudah mencapai 34 tahun. Festival ini diadakan pada setiap tahunnya di pertengahan bulan Januari. Dari setiap tahunnya selalu ada atraksi yang menarik dalam perayaan Bosang Umbrella Festival ini, mulai dari adanya hiasan payung-payung yang unik dicat dengan berbagai motif, serta adanya parade mobil yang dihiasi payung, parade gadis-gadis yang membawa payung, kontes kerajinan, dan pertunjukan seni dan budaya. Selanjutnya adalah Festival Holi atau Festival Warna di India. Holi adalah festival di agama Hindu yang menandakan dimulainya musim semi. Dirayakan di seluruh India, festival ini telah berlangsung ratusan tahun dengan jejak pertama ditemukan pada puisi yang diciptakan di abad keempat. Meski pada mulanya adalah festival di agama Hindu, Holi dirayakan oleh seluruh penduduk India dan juga jadi perekat kebersamaan. Anak-anak bisa bermain air dengan orang tua, perempuan menebarkan serbuk warna pada pria, dan untuk sesaat sistem kasta dan sekat-sekat masyarakat jadi terlupakan.
Malamnya, penduduk India menghabiskan waktu bersama kawan dan keluarga. Festival ini juga menjadi libur nasional yang biasanya bertepatan dengan hari terakhir purnama dalam kalender Hindu yang seringkali jatuh pada bulan Maret. Lalu yang kelima adalah Festival Notting Hill di Inggris. Notting Hill Carnival merupakan salah satu festival terbaik di dunia dan banyak diminati wisatawan. Tahun 1959 menjadi awal diselenggarakannya festival budaya ini yang digagas oleh seorang aktivis bernama Claudia Jones untuk menyambut kedatangan imigran dari Karibia. Awalnya acara ini diadakan di dalam ruangan dan berisi pertunjukan budaya tradisional Karibia. Selanjutnya, pada tahun 1966, perayaan lebih besar pun digelar di jalanan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini mengenai daya tarik wisata budaya dalam industri pariwisata. Benar-benar menarik ya, teman-teman. Aku harap melalui pembahasan hari ini semakin banyak dari kalian yang sadar akan pentingnya nilai budaya dalam suatu negara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya membantu dan terlibat dalam pergerakan pelestarian kebudayaan nasional agar tidak hilang dimakan oleh waktu. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih kritik dan saran untuk perkembangan aku ke depannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! And everything will be alright. Baby, I'll show you paradise. And maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together